Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah salah satu virus paling menyeramkan di dunia. Virus ini melemahkan daya tahan tubuh manusia yang diinfeksinya. Lalu perlahan orang tersebut akan terinfeksi berbagai macam kuman, dari bakteri hingga jamur, di seluruh tubuhnya. Sebuah virus yang sangat mengerikan, dan hingga saat ini belum ada pengobatan yang sepenuhnya dapat memusnahkan virus ini dari tubuh manusia yang terinfeksi. Tapi pada tahun 2018 lalu, seorang ilmuwan gila dari Cina, He Jiankui, melakukan eksperimen yang mengguncang dunia sains internasional. Apa yang dia lakukan? Ia melakukan rekayasa genetika, memodifikasi DNA 2 embrio manusia, dan menciptakan 2 bayi pertama dengan resistensi atau ketahanan terhadap virus HIV. Pantas saja mengguncang dunia sains. Ini adalah sebuah penelitian yang cukup kontroversial ya. Merekayasa DNA embrio manusia adalah hal yang bisa dibilang masih sangat tabu di dunia sains kita saat ini karena masalah etika dan efek samping ke depannya. Kedua anak itu bisa dibilang sebagai mutan ya, dan akan terus mewarisi gen tersebut pada keturunannya. Benar sekali. Tapi sebelum kita masuk lebih mendalam, mari kita bahas terlebih dahulu, apa itu rekayasa genetika sebenarnya? Rekayasa genetika adalah sebuah proses mengubah susunan gen suatu organisme atau sel. Jadi bahasa mudahnya ini sama aja mengubah kodingan program yang membentuk suatu organisme atau tubuh manusia. Iya, begitulah bahasa mudahnya. Dengan kodingan gen yang baru, diharapkan akan terbentuk struktur dan fungsi yang baru. Contohnya seperti rekayasa genetika yang dilakukan pada bakteri E. coli yang hidup normal di saluran pencernaan manusia. Peneliti memasukkan DNA yang dapat menciptakan insulin pada DNA bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli yang baru ini dapat menghasilkan insulin yang dapat berguna bagi pasien dengan diabetes mellitus. Oke, lalu apa rekayasa genetika yang He Jiankui lakukan pada 2 embrio tersebut? He Jiankui melakukan modifikasi genom dengan menghilangkan gen CCR5, gen yang digunakan oleh virus HIV sebagai pintu masuk ke dalam sel. Berarti dengan hilangnya gen tersebut sama aja menutup pintu masuknya HIV ya? Benar sekali, itu yang diharapkan oleh ilmuwan gila dari Cina itu. Sekarang mari kita bahas mengapa penelitian ini mendapat kecaman dari dunia. Bahkan He Jiankui sampai dihukum 3 tahun penjara dan didenda sebanyak 3 juta yuan karena eksperimen ini. Penelitian ini dianggap berbahaya karena kita tidak mengetahui apa efek samping dari dihilangkannya gen CCR5 ke depannya. Bisa saja, di masa mendatang akan timbul penyakit genetik atau hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diprediksi saat kedua anak hasil penelitian ini tumbuh dewasa. Dan jika mereka kedepannya menikah dan memiliki keturunan, maka mutasi gen ini akan diwariskan dan terus diwariskan. Oke, secara keseluruhan, modifikasi gen ini memang masih merupakan hal yang tabu. Bioetika dan kebutuhan medis bercampur dalam hal ini, di mana keduanya tidak dapat kita telantarkan. Bayangkan saja ke depannya, jika banyak orang tua dapat memilih warna mata, warna kulit, tinggi, sifat, hingga intelijensi dari bayi mereka lewat modifikasi genetika embrio. Ibaratnya, manusia yang seharusnya indah sebagaimana ciptaan Tuhan akan berubah sesuai keinginan manusia semata. Yap, benar sekali. Mari kita rangkum beberapa hal yang dilanggar dalam penelitiannya. Pertama, pelanggaran hukum karena belum dapat persetujuan bioetika. Kedua, penelitian ini dilakukan secara rahasia. Ketiga, penelitian melanggar aspek do no harm dalam prinsip bioetika kedokteran. Dan yang terakhir, data penelitian tidak transparan. Penelitian He Jiankui yang sangat gila mungkin membawakan manfaat bagi dunia sains modern. Tapi dalam dunia medis, kita perlu selalu memandang seberapa besar resiko dibandingkan manfaat yang ditawarkan. Dan penelitian ini menuai kontroversi karena hal itu. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kami Noctivegan pamit undur diri. Thank you very much for watching guys.